Berjumpa lagi dalam rehat pada pagi hari ini, Kamis 1 Oktober 2020. Dan sebagaimana biasa saudara-saudara, saya mengajak kita semua meluangkan waktu kita untuk memuji Tuhan dalam kesempatan ini. Seperti sebelumnya, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh keberadaan kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga mengaruniakan hari baru bagi kami. Dan biarlah di dalam menikmati hari baru-Mu ini, kami tidak pernah melupakan Tuhan, tapi justru kami terus memuliakan Tuhan dan mau belajar dari firman-Mu. Kami akan membaca lembaran firman-Mu, tolong kami, dan biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama Mazmur 19 ayat 1-7. Demikian sabda firman-Nya. Di bawah judul kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Taurat-Nya. Untuk pemimpin beduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar di seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi, yang memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, dari seluruh perikop pembacaan ini kita diarahkan oleh satu tema, tidak habis diceritakan. Tak habis diceritakan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara beberapa kali dan sering kita mendengarkan sebuah peristiwa fenomena yang luar biasa dari alam ini, yang tentunya mengejutkan kita semua dan takjub tentang fenomena alam itu sendiri. Seringkali dengan penampakan seperti itu orang bertanya, ada apa dan kenapa seperti ini? Tentu kita punya jawaban satu. Seluruh yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah dan di bawah kendali Allah. Artinya, dari peristiwa-peristiwa itu kita diingatkan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang terjadi itu. Nah, bagian firman Tuhan ini saudara-saudara mau mengungkapkan kepada kita bagaimana pemazmur mau mengingatkan kita tentang sejarah penciptaan dan keteraturan dari ciptaan Tuhan itu di dalam alam yang kita diami ini atau bumi yang kita diami ini. Karena itu pemazmur ingin mencoba untuk menggugah kita semua bagaimana peristiwa-peristiwa yang kita lihat dan kita rasakan alami itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Itu sebuah keajaiban yang agung, yang sangat menakjubkan dari Tuhan, dan itu tidak didapatkan dari kuasa-kuasa lain. Kalau kita memandang, katakanlah segala galaksi yang ada di atas kita, di langit itu, kita sebenarnya diberikan sebuah perasaan takjub yang luar biasa
bagaimana Tuhan mengatur segala ciptaan itu, bulan, bumi, matahari, dalam suasana keseimbangan itu sendiri. Dan kita tahu, saudara-saudara, betapa hebatnya peristiwa itu. Betapa hebatnya Tuhan menata semuanya itu agar tidak terjadi apa yang dinamakan benturan-benturan itu yang akan mengacaukan, bahkan menyengsarakan manusia itu sendiri. Allah sedemikian rupa merancang segala sesuatu itu dan mengaturnya. Semua itu semata-mata supaya manusia merasakan menikmati karya Allah yang besar itu. Karena itu pemazmur dalam bagian firman Tuhan ini sebenarnya mau mengingatkan kita semua bahwa ketika kita mengalami dan mendiami bahkan menikmati segala ciptaan Allah itu, kita diajak oleh Allah bahwa jangan sampai kita melupakan peristiwa itu, bahwa semuanya itu adalah karena kuasa dan ciptaan Allah yang seharusnya dijaga dan senantiasa dijalani dengan baik dan benar. Karena itu pemazmur mengajak kita semua agar kita memiliki kesadaran yang sungguh-sungguh, bukan sekedar menikmati karya Allah itu, tapi bagaimana karya Allah yang agung ini kita jalani dan kita nikmati dalam sebuah bentuk tanggung jawab yang sungguh-sungguh, sehingga kita mampu memelihara, menjaga dengan baik seluruh ciptaan itu. Sebab ketika saudara dan saya menjaganya dengan baik, saudara menikmati segala ciptaan Allah itu dengan baik, maka percayalah itu juga untuk kebaikan kita. Tuhan menganugerahkan semuanya itu dan memberi kesempatan kepada kita semua, tidak lain supaya saudara dan saya menikmati dengan tenang. Kita diingatkan bahwa kita bukan pemilik bumi itu, kita bukan pemilik segala apa yang ada di sekitar kita. Kita hanya pemakai, dan Tuhanlah pemilik dari semuanya itu. Karena itu tidak ada yang dinamakan sebuah bentuk kehidupan tanpa memuliakan Allah. Karena kita tahu, semuanya ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana sayangnya Tuhan, bagaimana pedulinya Tuhan terhadap hidup manusia sehingga ia mengaruniakan segala sesuatu, galaksi, jagat raya ini dengan begitu baiknya, supaya tentu di dalam peristiwa itu Anda dan saya diberi kesempatan untuk mendiaminya, tetapi juga memuliakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang menciptakan semuanya itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, kita diminta oleh pemazmur agar kita memiliki kesadaran untuk menjaga, menikmati segala karya Allah yang agung ini. Tetapi bukan juga seperti itu saja, tapi kita diajak untuk memuliakan Dia dalam seluruh karya-karya Allah di dalam hidup saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam melanjutkan aktivitasmu. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Kami datang kembali kepadamu. Kami mengucap syukur untuk waktu yang boleh kami nikmati lagi. Kami belajar tentang firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami semua untuk tidak melupakan Tuhan. Ketika kami dimampukan Tuhan untuk menikmati, melihat karya Allah yang begitu luar biasa. Ajarlah kami semua, bukan sekedar menikmati karya Allah ini, tapi juga mampu memeliharanya, menjaganya, agar itu berguna bukan saja bagi kami, tetapi juga bagi orang lain. Dan teristimewa di dalamnya Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan terus menjaga, memberkati rumah tangga kami, pribadi kami masing-masing. Dan biarlah kami boleh melewati hari-hari kami berkat topangan-Mu. Karena itu berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat daripada-Mu. Agar dengan itu kami mampu untuk mewujud nyatakan sebuah kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Berikanlah kami, hindarkanlah kami dari semua gangguan penyakit teristimewa. Corona yang sampai saat ini masih mencemaskan Tuhan. Dan bagi semua keluarga-keluarga kami, sesama kami yang mengalami penyakit ini Tuhan, campur tangan untuk tolong. Dan biarlah mereka boleh melihat kebaikan kemurahan Tuhan di dalam pemulihannya. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami hari ini dan seterusnya, kami hanya pertaruhkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni salah dosa kami, dengar doa ini, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan menyertai saudara sekalian. Salam kasih.